Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ani Martiastuti, ini D600 2047. Di sini saya akan sedikit mereview tentang beberapa jurnal tentang praktikum pemrograman komputer. Yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Input dan Output pada Bahasa Pemrograman Python. Jurnal yang dikutip yaitu Jurnal Dasar Pemrograman Python STMIC. Penulisnya yaitu Akbar Nur Syarudin dan Dedi Kurniawan. Reviewer saya sendiri, Dwi Ani Martiastuti, pada tanggal 26 Juni 2021. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui sebuah inputan dan outputan dari sebuah pembuatan program yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Subjek penelitiannya semua pemula yang ingin tahu atau yang sedang belajar bahasa pemrograman Python. Di jurnal terdapat abstrak pada penelitian yang berjudul Input dan Output pada bahasa pemrograman Python. Itu berisi tentang pengertian Python dan metode-metode yang digunakan untuk menginput bahasa-bahasa pemrograman Python dan membuat pembahasan mengenai penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Hal ini dapat dibuktikan dengan penulis menyampaikan materi yang ditulis, yang menjelaskan beberapa materi yang menyangkut pada topik permasalahan. Pada penelitian ini dijelaskan cara penginputan data dan output data dengan menulis semua skrip yang dibutuhkan untuk memasukkan dan menampilkan data pada bahasa pemrograman Python tersebut. Pada pembahasan, penelitian ini menurut saya sudah cukup jelas karena penjelasan dalam penelitian tersebut sudah cukup detail dari metode penelitian yang sudah jelas dijelaskan dengan cara input dan output datanya. Selain itu, juga terdapat cara pengimplementasian menginput dan menampilkan data yang sangat jelas. Kemudian hasil pada penelitian ini menghasilkan berupa luaran, yaitu ilmu baru yang diterima oleh semua pemula yang ingin belajar bahasa pemrograman Python. Karena di dalamnya terdapat banyak cara-cara atau tutorial yang digunakan untuk menggunakan bahasa pemrograman Python sendiri, yang terutama cara penginputan data dan cara menampilkannya. Kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang dapat dikatakan yaitu input data dan output data berarti merupakan proses data pada bahasa dasar pemrograman. Tanpa adanya input dan output, mustahil program dapat berjalan dan berinteraksi dengan user. Dalam mempelajari bahasa Python atau bahasa pemrograman Python, yang perlu dipahami yaitu struktur pada pemrograman dan bukan menghafal coding saja. Kelebihan pada jurnal ini yaitu penyampaian berupa penjelasan secara lengkap. Kekurangannya, objek penelitian yang kurang spesifik karena hanya menyantumkan semua pemula, bukan ditujukan ke lebih jelas. Kemudian jurnal yang kedua yaitu berjudul Pembelajaran Pembuatan Halaman Web Dinamis tingkat dasar SMK. Jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Sains volume 2 nomor 4 halaman 200 sampai 220 yang ditulis oleh Atmaja Dwi Herlambang, Haris Anwar Syarifuddin, dan Edi Sutaji. Reviewernya saya sendiri pada tanggal 26 Juni 2021. Tujuan penelitian ini ditulis bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengenalan konsep halaman web dinamis, penyiapan lingkungan teknis, pembuatan halaman web dinamis sederhana, penambahan fungsi halaman web, dan pengujian halaman web dinamis. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah para siswa SMK yang berkompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak yang ada di daerah Bojonegoro. Pada penelitian ini mengambil beberapa data dari beberapa sekolah. Abstrak yang dituliskan pada penelitian ini ditujukan untuk proses pengembangan pembuatan web profesional. Hasil pada penelitian ini nantinya akan menunjukkan pengenalan konsep halaman web yang bervariasi dan memiliki lebih menarik. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis deskripsi ex post facto. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengambilan sampel populasi siswa SMK di daerah Bojonegoro. Alat ukur yang digunakan yaitu angket berskala dikotomi yang telah lolos uji validitas dan rehabilitas. Pembahasan pada penelitian ini dituliskan sangat jelas, bermulai dari permasalahan, metode penelitian yang digunakan, hingga hasil penelitian yang didapatkan. Mulai dari permasalahan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran halaman web dinamis di tingkat SMK RPL, dan juga penyiapan lingkungan teknis yang sudah dianalisis mulai melalui perolehan persentase dan kategori setiap indikator, hingga memberi setiap persentase pada setiap langkah-langkah. Kemudian, hasil penelitian ini menghasilkan output berupa data-data yang lengkap dan juga persentase-persentase pada setiap langkah penelitian, dan juga penambahan ilmu mengenai pembuatan web dinamis yang sebelumnya belum pernah dipelajari di sekolah. Kesimpulannya yang didapatkan pada penelitian ini yaitu membuat hasil
penelitian yang menunjukkan presentase rentang kuat yang berarti dianggap bersifat teoritis dan tidak menentukan skema khusus. Kelebihan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kelebihannya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sehingga menghasilkan output berupa data-data yang jelas dan lengkap. Kemudian kekurangannya terdapat tidak dijelaskan pada isi penelitian, tetapi bahasa yang digunakan ada yang kurang baku sehingga mungkin susah dipahami oleh orang awam. Kemudian review jurnal yang ketiga yaitu berjudul Jurnal Perancangan Graphical User Interface si Jambi sebagai media pembelajaran di Jambi. Jurnal yang digunakan yaitu A Proceeding of Art and Design volume 2 nomor 1. Penulisnya sendiri yaitu Khairul Rizky, Aris Rahmansyah, dan Teddy Kurniawan. Reviewernya saya sendiri dan pada tanggal 27 Juni 2021. Tujuan pada penelitian ini yaitu mencari penyebab mengapa remaja kurang mengetahui informasi mengenai artefak dan juga ingin mencari solusi dan pemecahan masalah yang ada pada saat itu. Subjek penelitian ini mengacu pada remaja yang pada zaman sekarang khususnya yang tinggal di daerah Jambi yang kurang mengenal adanya candi atau artefak di daerahnya. Abstrak yang dituliskan pada penelitian tersebut yaitu artefak-artefak yang ditemukan di daerah Jambi, terutama candi, merupakan peninggalan sejarah yang bisa menjadi aset pemerintah. Akan tetapi, para remaja yang tinggal di daerah tersebut malah banyak yang tidak mengetahuinya. Untuk itu, penulis merancang sebuah aplikasi yang berbasis graphical user interface untuk mendesain sebuah aplikasi agar informasi mengenai artefak atau candi tersebut menjadi menarik dan banyak diminati banyak orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan analisis matriks SWOT (SWOT). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang berupa pengumpulan data yang telah dilakukan, yaitu dengan metode observasi dengan mendapatkan data yang tepat, kemudian studi pustaka mengenai data-data kuesioner dan juga wawancara. Kemudian analisis SWOT yang dilakukan itu sebagai perbandingan dengan media lain. Pembahasan pada penelitian ini yaitu pertama yang dilakukan adalah menginput data dan menganalisis data tersebut. Kemudian data membuat target untuk mengisi kuesioner, kemudian membuat analisis SWOT untuk melakukan perbandingan dengan media lainnya. Hasil pada penelitian ini yaitu berhasil mengumpulkan data pada kuesioner sejumlah 150 orang di daerah tersebut. Dari data tersebut sudah dapat diketahui beberapa orang yang mengetahui letak candi tersebut. Selain itu, merubah penilaian warga mengenai kurangnya informasi, maka penulis membuat sebuah media menggunakan basis graphical user interface dan membuat perangkat lunak dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat dijalankan pada semua jenis smartphone dan sistem operasi Android, agar para pemuda mudah untuk mengakses dan menerima informasi. Kesimpulannya, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan prinsip graphical user interface yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini memakai user familiarity atau mudah dikenal, sehingga para pemuda mudah mengakses dan juga tertarik lebih untuk mempelajari sebuah cagar budaya yang ada di daerah mereka. Kelebihan penelitian ini memiliki kelebihan yaitu permasalahan yang jelas dan juga proses metode penelitian dan penjelasan secara detail sehingga pembaca mudah untuk memahami isi dari penelitian tersebut. Kekurangannya yaitu mungkin objek yang disampaikan atau tujuannya kurang spesifik dan juga terdapat beberapa kata yang kurang baku. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu berjudul Perancangan Tools berbasis Python untuk memantau keaktifan server. Jurnalnya sendiri yaitu Community volume 2 nomor 2. Penulisnya Husni Tamrin, reviewernya saya sendiri pada tanggal 27 Juni 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeteksi ketidakaktifan server dan membuat twist yang berbasis bahasa Python yang mendeteksi keaktifan sejumlah server secara simultan dan berkala. Subjek penelitian ini berpacu pada sebuah sistem yang mungkin memiliki server yang tidak aktif atau kurang aktif. Abstrak pada penelitian ini berisi tentang kehandalan sistem informasi yang diukur dari ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan dan keaktifan server yang merupakan faktor sangat penting untuk memperoleh sistem handal. Metode penelitian yang digunakan yaitu perancangan program pemantau keaktifan server untuk dijalankan secara berkala dan terus-menerus. Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Pembahasan pada penelitian ini cukup jelas dengan melihat faktor-faktor kegagalan koneksi yang tersebar sebesar 1,46%, maka penulis membuat penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa program yang dapat digunakan untuk memantau 4 buah server milik sebuah universitas yang parsial terjadi jika server menjawab satu dari 2 perintah yang berurutan. Kesimpulannya, program pemantau keaktifan server yang diimplementasikan dengan bahasa Python dapat digunakan dengan baik dalam memantau keaktifan server. Kelebihan pada penelitian ini yaitu penjelasan sangat lengkap dan jelas. Kekurangannya yaitu
Sama seperti jurnal yang sebelumnya, objek tidak ditujukan secara spesifik. Mungkin itu review beberapa jurnal dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.